Hi everyone, welcome back with me Guru Geografi Milenial. Di channel ini kita akan sama-sama mereview atau membahas geografi untuk kurikulum nasional K13, diantaranya geografi di SMP, geografi di SMA, dan juga untuk teman-teman yang sedang menempuh pendidikan di sekolah internasional. Kita juga akan mereview atau membahas geografi untuk Cambridge International Curriculum, diantaranya IGCSE Geografi, AS Level Geografi, Integrated Humanities, dan juga untuk teman-teman yang kuliah jurusan geografi di perguruan tinggi, kita juga akan membahas atau mereview mata kuliah geografi. Dan di setiap video tutorial saya selalu ada assessment atau soal latihan yang berisikan soal HOTS atau soal yang biasa. Maka silakan teman-teman bisa menjawab dan posting jawaban kalian di kolom komentar dan kita akan merevise atau membahas bersama-sama. Untuk topik kita kali ini yaitu tentang letak astronomis Indonesia dan pengaruhnya terhadap Indonesia. Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, kemudian 95 derajat bujur timur sampai dengan 101 bujur timur. Batas wilayahnya diantaranya di utara 6 derajat adalah Pulau Miangas, tepatnya di Provinsi Sulawesi Utara, kemudian di selatan adalah Pulau Rote, tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian di sebelah barat, tepatnya di Pulau W, Provinsi Aceh, dan sebelah timur, tepatnya di Papua, Provinsi Papua. Nah, lebih jelasnya kita melihat letak lintang dan letak bujur Indonesia, yaitu sebagai berikut. Nah, ini adalah garis lintang. Garis lintang adalah garis yang membagi belahan bumi bagian utara dan belahan bumi bagian selatan, dan disebut dengan garis khatulistiwa. Itu membagi antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan, yaitu 0 derajat. Dari garis khatulistiwa ke utara sebesar 90 derajat, kemudian garis khatulistiwa ke selatan juga sebesar 90 derajat. Jadi Indonesia ini ada di tengah-tengah, 0 derajat. Nah, jadi kita di 0 derajat ke utara di sini sebesar 6 derajat, kemudian 0 derajat ke selatan di sini sebesar 11 derajat. Kemudian ini adalah garis bujur. Garis bujur yang membagi bumi bagian timur dan bumi bagian barat. Garis yang membagi bumi bagian timur dan bagian barat ini disebut prime meridian. Pusatnya di Greenwich, Inggris. Dan prime meridian ini juga sebesar 0 derajat. Jadi 0 derajat ke barat sebesar 180 derajat, kemudian 0 derajat ke timur juga sebesar 180 derajat. Nah, perbedaan antara garis lintang dan garis bujur, yaitu garis lintang bagi belahan bumi utara dan selatan, merupakan garis horizontal yang ini. Ya. Sedangkan garis bujur, garis yang membagi belahan bumi bagian timur dan belahan bumi bagian barat, yaitu garis vertikal. Untuk Indonesia, ini adalah wilayah Indonesia. Jadi di sini adalah 95 derajat bujur timur, Pulau W, dan di sini adalah 191 derajat bujur timur. Ya, ini adalah Pulau Miangas. Ini garis khatulistiwa 0 derajat ke utara adalah 6 derajat lintang utara, yaitu Pulau Pulau Miangas, yaitu di Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian di selatan adalah Pulau Rote di sini, yaitu 11 derajat lintang selatan. Kemudian di sebelah barat adalah Pulau W di Provinsi Aceh, yaitu 90 bujur timur. Sedangkan di timur, yaitu di Papua, 141 derajat bujur timur. Jadi Indonesia terletak di antara
lintang 0 derajat ke utara adalah 6 derajat, kemudian 0 derajat ke selatan adalah 11 derajat. Sedangkan kita berada di sebelah timur prime meridian atau garis bujur, yaitu di garis meridian sebelah timur kita berada di garis bujur 95 derajat dan sampai dengan 151 derajat bujur timur. Baik, ini adalah bumi secara keseluruhan. Kita bahwa ini adalah Indonesia. Tapi sebelum kita ke Indonesia, kita lihat dulu benua-benua dan samudera yang ada di bumi kita. Yaitu yang pertama adalah Amerika Utara, kemudian ini adalah benua Amerika Selatan, ini adalah benua Eropa, kemudian ini adalah benua Afrika, ini adalah benua Asia, ini adalah benua Australia, kemudian ini adalah Samudra Pasifik, samudra yang terbesar di dunia, kemudian ini adalah Samudra Atlantik, kemudian ini adalah Samudra Hindia, dan ini adalah Indonesia. Sedangkan ini Arktik, ini adalah Southern Ocean dan Antartika. Nah, kita di sini adalah Indonesia berada di Asia Tenggara dan diapit oleh utara benua Asia dan selatan benua Australia. Sedangkan samudra kita berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Baik, apa pengaruhnya letak astronomi terhadap Indonesia? Kita tahu bahwa yang pertama karena Indonesia berada di garis lintang yaitu 0 derajat ke utara 6 derajat dan ke selatan 11 derajat, berarti Indonesia berada di lintang rendah karena kita persis berada di 0 derajat. Karena itu Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis. Kenapa beriklim tropis? Karena kita tahu bahwa kita persis berada di lintang rendah, yaitu antara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Artinya di sini kita mendapat penyinaran matahari sepanjang tahun dan pengaruhnya itu adalah suhu udara yang tinggi, suhu udara tahunan tinggi, dan juga kelembapannya juga tinggi. Kenapa kelembapan tinggi? Karena Indonesia juga banyak memiliki hutan hujan tropis. Karena kita tahu bahwa iklim sangat berpengaruh terhadap vegetasi dan juga kelembapan dan suhu udara pada suatu daerah atau negara. Kemudian akibat dari Indonesia beriklim tropis yang memiliki rata-rata suhu tahunan tinggi dan juga kelembapan udara yang tinggi, mengakibatkan Indonesia juga mengalami curah hujan yang tinggi. Kenapa Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi? Karena Indonesia dipengaruhi oleh angin muson, itu angin muson barat dan angin muson timur. Kita tahu bahwa angin muson barat atau northeast monsoon itu bergerak atau bertiup dari Asia menuju Australia, kemudian sampai di Khatulistiwa akibat dari Coriolis effect, maka angin muson sampai Khatulistiwa dia bergerak ke arah barat menuju Samudra Hindia, dan sampai dengan Samudra Hindia dia kembali ke Indonesia dan menuju Australia. Angin muson barat membawa hujan untuk sebagian besar wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia bagian barat. Karena apa? Karena kita bahwa Indonesia berada dekat dengan Samudra Hindia di bagian barat dan juga Laut Cina Selatan dan daratan Asia. Ketika angin muson barat atau northeast monsoon bergerak dari Asia menuju Australia, dia membawa uap air yang berasal dari Laut Cina Selatan, kemudian Samudra Hindia, dan juga daratan Asia. Sehingga pulau-pulau atau wilayah-wilayah yang berada dekat dengan Laut Cina Selatan seperti Pulau Kalimantan, kemudian Sulawesi Utara dan Gorontalo pasti mendapat curah hujan tinggi tahunan. Karena uap air yang berasal dari uap air yang berasal dari Laut Cina Selatan dan daratan Asia
dibawa oleh angin, kemudian kondensasi di atas atmosfernya Kalimantan dan Sulawesi Utara dan Gorontalo, sehingga terjadi hujan yang tinggi di wilayah-wilayah tersebut. Kemudian wilayah Sumatera, khususnya di bagian barat, dan Aceh seperti Sumatera Barat, kemudian Bengkulu, dan juga wilayah Sumatera secara keseluruhan, ini dipengaruhi oleh uap air yang berasal dari daratan Asia, kemudian Laut Cina Selatan, dan juga Samudra Hindia. Kita tahu bahwa angin tersebut membawa uap air, yaitu yang berasal dari Laut Cina Selatan, kemudian daratan Asia, dan juga Samudra Hindia. Sebelum angin tersebut mencapai Australia, uap air yang dibawa angin muson tersebut terkondensasi di atas wilayah atmosfer Indonesia, sehingga Indonesia mengalami curah hujan yang cukup tinggi. Selain itu juga dengan Indonesia memiliki topografi atau ketinggian tempat, khususnya wilayah-wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, yang ketinggiannya sekitar 600 sampai 900 meter di permukaan laut. Wilayah-wilayah yang jauh atau sekitar 600 meter sampai dengan 900 meter DPL atau dari permukaan laut, biasanya juga mengalami curah hujan yang cukup tinggi. Contohnya seperti Bogor, kemudian pantai barat Sumatera, kemudian wilayah barat Pulau Jawa, kemudian Pulau Kalimantan, dan bagian utara Sulawesi. Umumnya daerah tersebut mengalami curah hujan cukup tinggi. Nah, akibat dari curah hujan cukup tinggi, kemudian iklim tropis, kemudian kelembapan udara yang tinggi, maka menyebabkan Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati, yaitu flora dan fauna. Nah, sehingga kita tahu bahwa Indonesia, mulai dari Aceh sampai dengan Papua, sangat kaya akan keanekaragaman flora dan fauna. Yang berikut garis bujur. Pengaruh garis bujur terhadap Indonesia, yaitu yang pertama adalah Indonesia berada di bujur timur. Karena kita berada di bujur timur dan kita tahu bahwa bumi kita berotasi anti-clockwise, artinya berlawanan dengan arah jarum jam, maka kita di wilayah timur daripada prime meridian, kita mengalami pergantian waktu lebih awal. Kemudian karena kita mengalami pergantian waktu lebih awal, maka kita juga mengalami pergantian hari lebih awal dibandingkan dengan negara-negara yang ada di sebelah barat prime meridian. Nah, karena kita mengalami pergantian waktu lebih awal dan juga lebih awal, maka aktivitas juga kita mengalami atau melakukan lebih awal dibandingkan dengan mereka-mereka di barat. Kemudian Indonesia sendiri juga mengalami 3 perbedaan waktu karena kita berada di bujur 95 derajat sampai dengan 141 bujur timur, maka wilayah Indonesia juga cukup besar, dibagi menjadi 3 zona waktu, yaitu di zona waktu Indonesia bagian barat atau WIB, meliputi wilayah Sumatera secara keseluruhan, kemudian Pulau Jawa, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Beda waktunya adalah 7 jam dari Greenwich. Kemudian waktu Indonesia bagian tengah atau WITA adalah wilayah Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Sulawesi. Beda waktunya adalah 8 jam dengan waktu Greenwich. Kemudian beda waktu dengan Indonesia bagian barat adalah 1 jam. Kemudian waktu Indonesia Timur atau PIT, wilayahnya adalah Papua dan Maluku. Bedanya dengan waktu Greenwich adalah 9 jam. Jadi perbedaan waktu antara Papua dengan Denpasar atau Flores adalah 1 jam, kemudian Papua dengan Jawa atau Sumatera 2 jam. Contohnya misalnya kalau di Jakarta jam 7, maka di Nusa Tenggara Timur atau di Pulau Bali jam 8, kemudian di Papua atau Maluku jam 9. Baik, itu tadi pelajaran kita hari ini tentang
letak astronomis dan pengaruhnya terhadap Indonesia. Maka sekarang saatnya kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini, dan jangan lupa posting jawaban kalian di kolom komentar dan kita akan merevisi atau merevise bersama-sama. Baik, nomor 1, sebutkan letak astronomis Indonesia, pembutuhannya 2. Kemudian nomor 2, sebutkan pulau-pulau yang terletak di utara Indonesia atau 6 derajat lintang utara, selatan Indonesia atau 11 derajat lintang selatan, barat Indonesia atau 95 derajat bujur timur, dan timur Indonesia atau 101 derajat bujur timur. Nah, bobot daripada masing-masing ini adalah 1 nilai. Kemudian nomor 3, mengapa Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati, yaitu flora dan fauna. Nah, di sini sudah masuk soal HOTS, jadi bobot nilainya adalah 6. Bagaimana caranya supaya mendapatkan nilai 6? Berarti kalian harus punya 3 alasan, dan masing-masing alasan kalian harus menjelaskan dan memberikan contoh. Sehingga masing-masing alasan dengan contoh itu 2, sehingga kena 3, jadi kalian harus jawab 3 alasan dilengkapi dengan contohnya masing-masing, sehingga kalian bisa dapatkan nilai 6. Kemudian nomor 4, sebut dan jelaskan perbedaan waktu Indonesia. Di sini bobotnya 4, maka yang harus kalian menjawab adalah 2 alasan, dan masing-masing alasan disertakan dengan contoh. Maka jumlahnya adalah 4. Kemudian nomor 5, jelaskanlah curah hujan tinggi di Indonesia. Nah, untuk ini termasuk soal-soal AO3. Di sini bobotnya juga 6, maka sama seperti nomor 3. Jadi supaya kalian mendapat nilai 6, maka kalian harus punya 3 alasan, kemudian masing-masing alasan itu kalian harus menjelaskan dan disertai dengan contoh. Sehingga karena 3 alasan disertai dengan contoh dan penjelasan, jadi masing-masing 2, jadi totalnya 6. Untuk worksheet 1 ini total nilainya adalah 22 ya. Oke, silakan kalian menjawab soal ini dan posting jawaban kalian di kolom komentar. Nanti kita akan merevisi atau membahas bersama-sama. Baik, itu tadi topik kita kali ini. Jangan lupa kalau kalian like, silakan klik like kalau kalian suka dengan video tutorial saya ini. Kemudian silakan subscribe kalau kalian ingin mendapatkan update-update dari video-video saya selanjutnya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video tutorial saya selanjutnya. Bye everyone.